Selamat datang di Kalosa Gadget. Bersama saya Christopher, bukan adiknya Rico. Hari ini kita akan kembali membahas laptop dengan sejujur-jujurnya tanpa di-endorse oleh satu brand manapun. Hari ini kita akan review sebuah laptop dari brand Lenovo lagi. Kalau minggu lalu saya sudah mereview laptop dari lini gamingnya, hari ini kita akan bahas laptop dari lini bisnis dan profesionalnya, yaitu Lenovo Yoga Slim 9i 14 ITL5. Sebelum kita lanjut reviewnya, kita tonton B-roll-nya lebih dahulu. Ngomongin spesifikasinya, Lenovo Yoga Slim 9i 14 ITL5 ini sama seperti namanya menggunakan prosesor Intel generasi Tiger Lake, yaitu Intel Core i7 1165G7 yang punya 4 core 8 thread. Clock speed-nya ada di 2,8 GHz dan turbonya mencapai 4,7 GHz. Lalu dia menggunakan fabrikasi 10 nanometer Superfin dan maksimum TDP-nya ada di 28 watt. Lanjut ke RAM, dia disolder ke mainboard-nya berkapasitas 16 GB sesuai dengan standarnya Intel Evo, dan dia dual channel LPDDR4X dengan speednya di 4267 MHz. Lalu untuk SSD dia menggunakan M.2 PCIe NVMe berkapasitas 1 TB, dan dia tidak dibekali dengan dedicated graphics tapi mengandalkan integrated graphics dari Intel, yaitu Intel Iris Xe Graphics. Dan di dalam laptop ini sudah membawa bundling software yaitu Office Home and Student 2019. Harganya sendiri laptop ini dibanderol mulai harga 27 juta hingga 29 jutaan. Kita lanjut bahas soal desainnya. Dia punya bodi yang tipis dan ringan dengan bobot di 1,29 kg. Lalu untuk dimensinya sendiri, panjangnya di 31,8 cm, lebarnya di 20,09 cm, dan ketebalannya di sisi paling tebal 1,46 cm. Kalau dilihat desainnya sih sekilas ini kayak IdeaPad 5 atau Yoga 6 yang dibikin lebih tipis dan premium. Bahan keseluruhannya menggunakan aluminium dengan teknologi aerospace grade, dan pada bagian punggung layar, kayak yang bisa kalian lihat, ini dilapisi dengan material kulit dan kulitnya asli. Pada paket penjualannya juga disediakan panduan perawatan cover kulit untuk menghindari kerusakan atau perubahan warna karena treatment yang salah. Lanjut ke bagian layarnya, dia menggunakan ukuran 14 inch dengan resolusi Ultra HD atau 4K yang dibingkai bezel tipis di keseluruhan sisinya. Bikin laptop ini looks-nya jadi modern, minimalis, dan premium, sekaligus memangkas dimensi laptopnya. Jadi pakai laptop ini tuh berasa pakai laptop 13 inch. Udah gitu panelnya menggunakan True IPS dengan touchscreen 10 point multitouch dan dilapisi dengan 2D glass. Lanjut ke color gamutnya, dia di 90% DCI-P3 dan tingkat kecerahan 500 nits. Dia juga menggunakan teknologi SDR 400 dan Dolby Vision. Jadi layarnya nih benar-benar bagus dan cocok banget digunakan para profesional yang butuh tingkat keakuratan warna tinggi seperti fotografer, videografer, graphic designer, ilustrator, editor, dan lain-lainnya. Buat kalian juga suka kerja sambil nongkrong di cafe semi outdoor, laptop ini tuh masih enak dipandang layarnya karena tingkat kecerahan layarnya yang 500 nits tadi. Dan ini adalah webcam dari Yoga Slim 9i ini. Hasilnya cukup baik dan cukup jelas. Dengan resolusi 720 pixel, dia juga dilengkapi dengan inframerah yang akan kepake di Windows Hello dan software Mirror Matrix. Lalu kalau dimatikan e-shutternya, dia nggak akan kedetek kameranya. Ya, kira-kira kayak gitu. Kita turun ke area palm rest. Seperti yang kita bilang di awal, sekilas desainnya tuh mirip-mirip sama Yoga 6. Tapi di laptop ini, palm rest dan touchpad-nya dibuat menyatu dengan sangat seamless dan dilapisi dengan material kaca yang bikin looks-nya jadi premium, tapi sekaligus bikin dia jadi lebih gampang kotor karena dia jadi fingerprint magnet alias gampang ngecap sidik jari. Selain area touchpad, ada tekstur lingkaran-lingkaran yang mungkin ditujukan untuk memberikan sedikit grip tambahan supaya bagian telapak kita itu nggak meluncur ke sana kemari karena lapisan kaca yang licin. Untuk ukuran palm rest-nya, dia ngepas sama ukuran tangan saya yang sedikit kecil karena emang bodinya yang lebih mirip sama laptop 13 inch. Jadi untuk ukuran tangan kalian yang sedikit lebih besar, mungkin ngetik di laptop ini agak kurang nyaman. Lalu untuk keyboardnya sendiri, dia diapit oleh 2 buah speaker Dolby Atmos. Dan ada beberapa tombol yang punya fungsi ganda, seperti keempat arrow key-nya berfungsi juga sebagai tombol home, page up, page down, dan juga end. Lalu ada juga tombol escape yang sekaligus berfungsi sebagai function lock.
dan dilengkapi dengan lampu indikator. Dengan ini kita nggak perlu akses BIOS cuman untuk ganti settingan function lock ini. Lalu lampu indikator juga terdapat di tombol caps lock. Jadi memudahkan buat kita yang sering ganti-ganti caps lock. Keseluruhan keyboard ini dilengkapi dengan backlit berwarna putih yang bisa diatur full nyala, mati, ataupun auto. Saat dipakai mengetik, buat saya pribadi feel-nya kurang nyaman karena agak kaku, terus dia nggak terlalu empuk, dan travel distance-nya relatif pendek. Arrow atas dan bawah pun half size, ya memang umum sih di laptop 14 inch, tapi tetap kurang nyaman ya. Balik lagi ke touchpad, dia ukurannya sedikit lebih besar daripada spacebar dan sudah didukung Windows Precision Driver. Dan untuk multi gesture-nya juga saat kita pakai dia responsif. Lalu saat kondisi laptop mati, touchpad-nya ini nggak bisa diklik. Mirip sama laptop yang punya logo buah di belakangnya itu. Lanjut ke bagian I/O ports dari laptop ini yang sangat minimalis. Di sebelah kanan kita bisa temukan ada satu buah tombol power, lalu satu buah USB Type-C sekaligus Thunderbolt 4 yang support data transfer hingga 40 GB per second, power delivery, dan DisplayPort. Lalu di sebelahnya juga ada eShutter untuk webcam. Lanjut ke sebelah kiri, kita ada dua buah USB Type-C sekaligus Thunderbolt 4 dengan spesifikasi yang sama seperti yang ada di sebelah kanan, dan satu buah audio combo jack 3,5 mili. Chargernya nyolok kemana? Nah, semua port USB Type-C yang ada di laptop ini bisa dipakai buat ngecharge karena chargernya yang 65 watt dan ukurannya kecil itu pakai konektor USB Type-C. Kita lanjut bahas fitur dari laptop ini. Untuk konektivitas sendiri, laptop ini sudah menggunakan modul Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.1. Lalu juga ada software Lenovo Vantage, tempat kita ngatur performance dan ngecek sistem dan hardware health dari laptop ini. Untuk settingan performance-nya sendiri ada intelligent cooling, extreme performance, dan battery saving. Lalu yang terakhir ada software Mirametrix yang mungkin jadi selling point utama dari laptop ini. Sebelumnya Rico udah pernah nyobain fitur Mirametrix yang memberitahu kita kalau ada orang ngintip di belakang dan juga kalau posisi badan kita terlalu bungkuk dan dekat dengan layar. Nah, sekarang kita bakal coba fitur Mirametrix lainnya pakai monitor tambahan. Let's go! Oke, sekarang kita udah ada di meja kerjanya editor kita dan kita akan coba fitur dari Mirametrix yaitu Snap Windows dan Smart Pointer. Yang pertama yang kalian perlu lakukan adalah kalian nyalakan webcamnya, lalu konekkan sebuah monitor dengan Yoga 9 ini melalui dongle yang sudah tersedia di paket penjualan. Lalu yang kalian bisa lakukan adalah kalian klik di bagian atas dari bar sebuah window. Kalian klik tahan, lalu kalian arahkan pandangan kalian ke arah layar kedua, dan dia akan otomatis pindah. Dan yang kedua yaitu Smart Pointer, kita juga bisa lakukan hal yang sama, yaitu kita lihat ke kamera, lalu kita arahkan pandangan ke layar kedua, dan dia akan pindah. Saat kita lihat ke Yoga 9 lagi, dia akan pindah juga ke sini. Benar fitur yang keren dan kepake banget kalau kalian punya dua layar atau lebih. Nah, sekarang kita sampai di main course dari review laptop kali ini, yaitu kita bahas soal pengujian performance-nya. Sebagai catatan, semua pengujian ini kita lakukan di mode Extreme Performance untuk mengetahui performa maksimal dari Lenovo Yoga Slim 9i ini. Yang pertama kita lakukan pengecekan di Crystal Smart untuk mengetahui kecepatan dari SSD-nya. Di read-nya kita dapatkan di 3405 dan write-nya di 3055. Speed yang tergolong kencang, apalagi kalau kita bandingkan sama Lenovo Legion 5 yang kita tes minggu lalu, ternyata ini melebihi kecepatan write-nya. Selanjutnya, performance untuk rendering di Adobe Premiere, kita menggunakan video berdurasi 1 menit dengan resolusi 4K, dan kita dapatkan hasil di 51 detik. Waktu yang cepat mengingat laptop ini tidak dibekali dengan dedicated graphics. Kita lanjutkan ke pengujian sintetis. Di R15 kita dapatkan skor 892 dan R20 kita dapatkan single core performance-nya di 579 dan multicore di 1835. Selanjutnya kita lakukan looping 10 kali dan average-nya kita dapatkan di 1717 dengan suhu rata-rata di 64 derajat dan maksimalnya di 91 derajat. Kita lanjutkan pengujian di 3D rendering menggunakan Blender dengan model BMW dan waktu yang berhasil dicatatkan laptop ini ada di 8 menit 9 detik. Lanjut ke pengujian untuk gaming, di 3D Mark Firestrike kita mendapatkan skor 4763. Skor yang cukup baik. Lalu lanjut ke 3D Mark Time Spy, kita dapatkan skor 1757. Sekali lagi, skor yang cukup baik karena laptop ini tidak dibekali dengan dedicated GPU.
Lalu kita melakukan pengujian stress test dan laptop ini sudah lolos stress test dengan skor di 98,7% dengan highest temperatur hanya 64 derajat. Jadi cooling performance di laptop ini kita bisa bilang cukup baik. Dan berikut adalah grafik perbandingan 3D Mark Firestrike laptop ini jika kita bandingkan dengan laptop-laptop yang sudah pernah kita review sebelumnya. Buat kalian yang sudah penasaran sama performance laptop ini kalau dipakai gaming, berikut videonya. Dota 2 dengan resolusi 4K kita buat full render rata kanan, kita dapatkan di sekitar 24-25 fps. Kita akan coba juga untuk menurunkan kualitasnya. Kalau settingannya kita buat di rata kiri, kita dapatkan di sekitar 90-105 fps. CSGO kita coba di setting resolusi 4K dan sisanya kita setting di low. Kita dapatkan di sekitar 45-50an fps. Karena waktu kita coba di setting medium tadi beberapa kali nge-crash. Jadi jalanin CSGO aja berat banget pakai ini. Kita lanjutkan pengujian di Valorant dengan setting resolusinya 4K dan grafiknya kita buat semuanya di medium. Hasil yang kita dapatkan adalah berkisar antara 60-70an fps, tapi yang paling berasa adalah pada bagian tombol WASD ini terasa banget lebih panas dan bagian palm rest-nya di suhu yang agak hangat aja. Ini adalah bagian dalam dari laptop ini. Baterainya berkapasitas 63,5 Wh. Lalu untuk upgradability, RAM dan SSD sama-sama nggak bisa di-upgrade karena nggak ada slot tambahan. Yang bisa kalian lakukan hanyalah mengganti SSD-nya ke kapasitas yang lebih besar. Laptop ini mampu menampung SSD hingga 2 TB. Untuk pengujian baterainya sendiri menggunakan PC Mark 10 kita mendapatkan waktu 8 jam 11 menit. Itu menggunakan mode performance battery saving, kecerahan layarnya 50% dan setting baterai di best battery life. Sebenarnya waktu yang dicatatkan ini di bawahnya standar Intel Evo ya, tapi masih kami maklumi karena layarnya 4K dan touchscreen juga, jadi bakal makan daya lebih banyak. Laptop ini sebenarnya keren kalau kita melihat dari spesifikasi yang dibawakan dan hasil pengujian yang menurut kami sangat memuaskan, tapi untuk harganya menurut kami overpriced. Yang pertama, kulit yang dipakai di punggung layar ini akan berpotensi untuk ngerepotin buat dirawat. Lalu layar yang sudah touchscreen, tapi anehnya dalam paket penjualan nggak disediain stylus. Ini bikin kami bingung. Lalu untuk harga 27-29 jutaan, laptop ini juga nggak dibekali dengan dedicated graphics yang harusnya bisa bikin performa laptop ini jauh lebih ngebut. Jadi kesimpulannya dari kami, desain kami beri skor 7,5, untuk fitur kami beri skor 7, dan untuk performance kami beri skor 7,5. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Kalau kalian punya pertanyaan atau ingin berdiskusi, silakan tulis di kolom komentar. Semua link sosial media kami yang bisa kalian follow juga ada di kolom deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel ini karena akan membantu kami untuk mengembangkan channel ini lebih baik lagi. Kalau ada salah kata, salah penulisan, atau salah di bagian editing, kami mohon maaf sebesar-besarnya karena kami di sini hanya content creator biasa. Sekian video kali ini, see you on the next video. Kalosa Shopping Surprise hadir dengan memberikan surprise di setiap pembelian barang Anda. Caranya mudah, cukup kumpulkan kupon pembelian dan dapatkan hadiah total ratusan juta rupiah. Dengan hadiah utama, Honda CBR 150R dan Honda All New Beat. Shopping di Kalosa, dapat surprise, dapat hadiah.